Oke, selamat siang. Bisa wa alua wa bagusa atau fafahusa sino ufita baka ba Facebook pakades. Oke, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Amo Markus, Kepala Desa Kadoro, Kecamatan Sirobo, Kabupaten Nias Barat. Di sini saya menjelaskan atas kejadian yang terjadi pada tanggal 2 bulan 4 kemarin yang terjadi di Desa Kadoro, Kecamatan Sirobo, Kabupaten Nias Barat. Bagaimana mengenai tentang kejadian yang diviralkan melalui Facebook oleh saudara kita Musi Panhia dan Hasan Hia beserta keluarga besarnya, bahwa menurut keterangan mereka saya telah melakukan pemukulan, penusukan terhadap saudara mereka atas nama Beseki Hia. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa kejadian itu adalah sudah bertolak belakang dan berbalik atas kejadian yang sebenarnya. Di sini saya menjelaskan bahwa kejadian sebenarnya kronologisnya adalah, pertama, kami dari keluarga besar sedang melakukan acara doa sampai jam 3 pagi. Setelah itu selesai acara, kami ngopi bersama saudara sekitar kurang lebih jam 4.50. Setelah itu karena kami merasa capek, kami tidur semua. Tidak berselang lama kemudian, sekitar 15 menit, terjadi pelemparan rumah di belakang rumah saya. Karena kebetulan di samping rumah saya ini ada binatang, dalam hal ini anjing. Sehingga mengaung-ngaung dia dan menengok orang. Dan saya buka pintu dan saya melihat orang dalam jarak 20 meter dengan baju kuning dan baju hitam yang satu. Tapi saya tidak merespon. Saya masuk balik ke rumah, saya tidur kembali. Beberapa menit kemudian saya tidur sekitar 15 menit. Terjadi lagi pelemparan di depan rumah. Dan pada saat itu ada anak-anak 5 orang sedang jogging. Dan kebetulan mereka langsung melihat atas kejadian itu terjadi pelemparan di rumah saya. Yang sebenarnya mereka melempar kaca, tetapi meleset kena di dinding semen. Setelah kejadian itu, orang yang sedang jogging ini mengejar mereka. Dan sampai mereka di Simpang Lahemi, ketemu mereka. Dan mereka balik memberitahukan kepada saya bahwa yang melempar rumah kamu adalah atas nama Beseki Hia dan Christoph Deli. Beseki ini adalah saudara si Hasan Hia dan saudara si Hasamuni Hia, yang masalahnya kemarin beberapa tahun yang lalu mengenai tentang pengeroyokan. Jadi ini setelah kejadian itu kami menunggu beberapa lama. Saya suruh sama anak-anak yang lain, saya bilang udahlah kita tunggu aja di sini. Siapa tahu nanti dia pulang, kita tanya sama dia. Tidak berselang lama datang dia, dan kebetulan adik saya ini lagi menelepon keponakan kita di Simpang Lahemi atas nama Jerni untuk memberitahukan bahwa supaya yang melempar rumah itu dijegat di Simpang Lahemi. Dan mereka tidak bertemu, mereka bertemu di Jembatan Lahemi. Setelah beberapa saat kemudian, datanglah si Beseki ini pulang ke rumah. Ya, dengan alasan dia, setelah saya telusuri, mereka membeli obat. Dan dalam jangka 1,5 jam jarak rumah dengan toko obat, disitulah katanya membeli obat di Simpang Lahemi. Sementara jaraknya hanya sekitar 500 meter dan makan waktu katanya 1,5 jam. Jadi setelah sampai di depan rumah, ada adik saya atas namanya Saro menanyakan sama dia dalam jarak 2 meter dengan mengatakan bahwa kenapa kamu melempar rumah kami.
tanpa banyak kompromi dia turun dari kereta, langsung lari menemui adik saya dan menunggu. Sehingga adik saya jatuh pingsan di bawah beberapa sekitar 15 menit baru sadar. Kemudian dia melarikan diri. Nah, dalam hal dia melarikan diri ini tiba-tiba keponakan kita ini tadi yang kita telepon di Simpang, mereka mengejar dia dan dalam hal melarikan diri dia sempat jatuh. Kebetulan di depan rumah ada pasir, terpeleset dia dan di samping rumah kita itu ada kayu nibun yang ujungnya agak tajam-tajam semua dan banyak botol-botol di sana. Di samping kayu itu dia jatuh di situ, terpelanting ke bawah. Setelah itu ditangkaplah dia ini, saudara kita ini, keponakan kita ini, ditahan dia supaya jangan lari. Karena kita mempertanyakan kenapa kamu melempar. Ya. Kalau dia tidak lari berarti orang tidak salah, tetapi ini melarikan diri berarti orangnya sudah salah. Dan ada bukti-bukti semua. Setelah ditangkap, keponakan kita ini mengamankan dia di rumah dinas pendeta BNKP Fadoro. Dan semua masyarakat pada saat itu tidak ada yang memukul, tidak ada yang menganiaya, tidak ada yang menusuk. Karena kami pada waktu itu adalah dalam keadaan posisi sedang tidur dan seakan-akan kami ini spontan bangun seperti orang linglung. Tidak tahu apa-apa apa yang terjadi. Jadi dari hasil viral, dari hasil Facebook saudara kita si Hasan Hia dan si korban katanya si Besehia bahwa dia sudah ditusuk, ya nantilah di pembuktian di bagian hukum mana yang benar. Sementara posisi saya pada waktu itu saya terbengong di depan rumah sampai-sampai tidak sadar saya bahwa saya tidak ada memakai baju. Demikian klarifikasi ini, mudah-mudahan penegak hukum dan yang lain-lain, LSM, semua membantu mencari kebenaran atas kejadian ini. Ini pun perlu saya perjelaskan bahwa yang melaksanakan ini adalah saya merasa ada unsur dendam. Karena permasalahan sebelumnya belum tuntas sampai sekarang. Jadi saya mohon sama penegak hukum supaya menelusuri ini dengan segala hormat. Mana yang benar, mana yang salah. Demikian yang saya klarifikasi ini. Semoga saudara dapat memakluminya. Salam dari saya, Kepala Desa Fadoro Ama Markusia. Yahoo!